Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, ada dua amalan termasuk amalan husnul khotimah. Barang siapa melakukannya dengan istiqomah, maka kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajah bercahaya dan dibukakan 8 pintu surga, serta boleh masuk surga sesuka hatinya melalui salah satu pintu surga dari 8 pintu surga yang terbuka untuknya. Maka sungguh beruntung orang yang mengetahui dua amalan ini dan sanggup mengamalkannya. Bagi yang belum mengetahui dua amalan ini, maka simaklah video ini hingga selesai. Tidak lupa mari berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan mengampuni kita semua, memberikan kecukupan rizki lahir dan batin, memberikan kesehatan, ketenangan dan ketentraman, kuat iman Islam kita sampai akhir hayat dan kelak husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Ketahuilah para sahabat bahwa kelak pada hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari alam kubur lalu digiring berkumpul di padang mahsyar, ada 10 golongan manusia dibangkitkan dalam keadaan yang sungguh terhina. Disebutkan Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah mengabarkan ada 10 golongan manusia dari umat Rasulullah dibangkitkan dalam keadaan yang terhina. Allah telah menyerupakan wajah mereka dengan wajah hewan. Ada yang menyerupai wajah kera. Mereka adalah orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah. Ada yang menyerupai wajah babi. Mereka adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret wajah mereka. Mereka adalah orang yang suka makan harta riba. Ada yang buta. Mereka adalah yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Ada yang bisu, tuli dan tak berakal. Mereka adalah orang yang suka ujub dan bangga dengan amalannya. Ada pula yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Mereka adalah para ulama yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Ada yang disalib di atas api. Mereka adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Dan ada yang terpotong tangan dan kakinya. Mereka adalah orang yang suka mengganggu tetangganya. Dan ada yang baunya busuk melebihi bangkai. Mereka adalah orang yang suka memuaskan hawa nafsunya. Ada yang memakai baju-baju yang terbuat dari timah panas yang meleleh. Mereka adalah orang yang suka takabur, sombong dan memuji diri. Sungguh betapa ngeri keadaan manusia saat dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita semua berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari termasuk 10 golongan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan terhina ini. Para sahabat, ini dia Doapedia channel.
namun Rasulullah juga mengabarkan orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Di antaranya ada yang datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang bercahaya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mengamalkan satu dari dua amalan berikut ini. Yang pertama, orang yang suka melazimkan zikir terbaik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Zikir la ilaha illallah juga merupakan amalan husnul khotimah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya saat dia meninggal dunia mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, maka dia husnul khotimah dan masuk ke dalam surga. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sayyidina Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika menjelang akhir hayatnya saat akan meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Amalan yang kedua, agar wajah kita bercahaya pada hari kiamat, maka hendaklah berwuduk dengan sempurna. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Nu'aim bin Abdullah bahwa beliau pernah melihat Sayyidina Abu Hurairah sedang berwuduk. Beliau membasuh wajah hingga sempurna, membasuh kedua tangannya hingga hampir sampai pundaknya, juga membasuh kedua kaki sampai betis. Lalu beliau berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku akan datang dalam keadaan bercahaya pada hari kiamat karena bekas berwudu. Maka barang siapa yang mampu memanjangkan bekas wuduknya, maka lakukanlah. Di samping itu, sehabis berwuduk dianjurkan membaca doa berikut ini. Barang siapa yang membacanya, kelak dibukakan 8 pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.